Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pupuk Nanohayati yang beranggotakan saya Yasmi Salsabila, ada rekan saya Siti Rohman Suci dan Mutiara. Kami akan sedikit menjelaskan tentang proposal kami dengan judul From Waste to Profit, optimalisasi penjualan pupuk organik Nanohayati dari limbah jagal. Judul ini kami angkat karena kami melihat adanya dua kondisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, sektor pertanian sangat membutuhkan pupuk untuk meningkatkan produktivitas, namun di sisi lain masih banyak limbah organik yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang justru menjadi masalah bagi lingkungan. Melalui penelitian ini, kami ingin menunjukkan bahwa limbah tersebut sebenarnya dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus menjadi solusi bagi permasalahan di sektor pertanian. Ya, pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan ya, eh, di mana kita mengetahui bahwa ketahanan pangan dan perekonomian Indonesia itu secara geografis lebih didominasi oleh sektor pertanian. Tetapi pertanian Indonesia itu masih bergantung pada pupuk kimia yang mahal, sulit didapat dan dapat menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Di sisi lain, limbah jagal itu seperti rumen dan darah sapi masih terbuang dan mencemari lingkungan padahal berpotensi diolah menjadi pupuk organik bernilai ekonomis. Nah, melalui pupuk organik nanohayati ini, limbah jagal diolah menjadi pupuk air yang ramah lingkungan, ekonomis, bernilai global. Inovasi ini menggabungkan konsep ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, dan pemasaran digital untuk menciptakan solusi bisnis yang berdampak bagi petani, masyarakat, dan lingkungan. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Yang kedua itu bagaimana potensi limbah jagal seperti rumen dan darah sapi dapat diolah menjadi pupuk organik yang bernilai dan yang ketiga itu bagaimana optimalisasi penjualan pupuk organik nanohayati dari limbah jagal melalui platform pemasaran digital. Di sini ada profil produk dan jasa dari pupuk Hayati, yaitu pupuk organik Tanah Hayati menyediakan produk pupuk organik jagal yang efektif dan ramah lingkungan. Pupuk Nano Hayati ini mengandung unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman, tentunya untuk perbaiki struktur tanah, menyuburkan tanah, dan juga meningkatkan tanaman dan juga tumbuhan. Terus, selain ekonomis dari pupuk nanohayati, ini dibandingkan dengan pupuk kimia lain, yaitu mengandung bahan kimia sintetis, sehingga ramah lingkungan. Terus juga dalam pupuk organik nanohayati ini mempunyai aroma yang khas yang menyengat, yaitu dengan aroma khas tersebut berpotensi untuk mengurangi hama-hama tikus. Dan dengan demikian pupuk nanohayati ini eh, dapat dijadikan solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kimia yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Selain itu, bisnis ini juga menawarkan layanan edukasi digital melalui berbagai platform untuk meningkatkan pemahaman pelanggan mengenai manfaat dan cara penggunaan pupuk yang optimal. Di sini ada keunggulan kompetitif dari pupuk nanohayati, itu dari aspek harga, tentunya dari pupuk kimia itu lebih mahal, sedangkan pupuk nanohayati itu ini terjangkau, dan karena tentunya eh, dari nanohayati itu menyuburkan tanah sehingga ramah lingkungan. Dari pupuk kimia itu tidak ramah karena menurunkan kualitas tanah, tetapi dari pupuk nanohayati itu menyuburkan tanah juga. Bahan bakunya itu dari, kalau pupuk kimia itu dari kimia sintetis, sedangkan dari pupuk nanohayati itu dari limbah dengan nilai tambah dari pupuk hayati, yaitu pupuk hati hama, sedangkan pupuk kimia itu adalah pupuk saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yasfi. Baik, selanjutnya ada proses produksi, target pasar, dan strategi pemasaran. Untuk proses produksi, pupuk organik nanohayati ini dimulai dari pengumpulan limbah jagal berupa rumen dan darah sapi. Bahan tersebut kemudian dicampur dengan bakteri baik yaitu PM4 untuk difermentasi dan bahan tambahannya yaitu limbah pisang sebagai penambah kalsium. Selanjutnya dilakukan proses fermentasi selama kurang lebih 15 sampai 20 hari
hingga menghasilkan pupuk cair yang siap untuk digunakan. Selain itu, pupuk juga akan disaring dan dikemas dalam botol ukuran 1 liter. Dalam satu ekor sapi dapat menghasilkan sekitar 50 hingga 70 botol pupuk, sehingga cukup efisien untuk dijadikan usaha. Untuk target pasarnya, kami menyasar petani kecil hingga menengah, toko pertanian, komunitas urban farming, serta pecinta tanaman. Sedangkan untuk strategi pemasaran, kami memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Business, Marketplace, dan website. Strategi ini dilakukan melalui edukasi konten visual, testimoni, serta program reseller agar produk ini lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas. Model bisnis yang kami gunakan adalah bisnis model kanvas yang mencakup berbagai elemen penting. Kami bekerja sama dengan supplier limbah jagal sebagai sumber bahan baku, serta mitra lain seperti distributor dan toko pertanian. Kegiatan utama dalam bisnis ini meliputi produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk. Nilai utama yang kami tawarkan adalah pupuk organik berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dan memiliki manfaat tambahan dalam mengurangi hama. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui edukasi, komunikasi aktif, serta pelayanan yang responsif. Dengan model bisnis ini, usaha memiliki struktur yang jelas dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Nah, untuk menjalankan usaha pupuk organik Nano Hayati ini dibutuhkan modal awal sebesar 4.500.000. Nah, modal ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian fermentasi, bahan baku seperti rumen dan darah sapi, bahan tambahan seperti EM dan limbah pisang, hingga kemasan produk. Selain itu, terdapat juga biaya untuk promosi digital, pembuatan brosur, serta distribusi. Kemudian jika dilihat dari proyeksi usaha, dengan asumsi penjualan sebanyak 50 botol dalam 1 bulan dan harga jual per botol sebesar 200.000, maka total pendapatan yang diperoleh adalah sekitar 10 juta. Nah, sementara itu, total biaya produksi atau HPP berada di angka 875.000 dan ditambah dengan beban operasional sebesar 750.000. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 8.175.000 dan setelah dikurangi pajak, laba bersihnya sekitar 8.134.125 per bulan. Nah, dari sisi bisnis, kita lihat bahwa selisih antara biaya dan pendapatan cukup besar, sehingga usaha ini memiliki margin keuntungan yang tinggi dan cukup menjanjikan untuk dijalankan. Selanjutnya kita menghitung rasio. Nah, jika dilihat dari analisis rasionya, usaha ini menunjukkan hasil yang sangat menarik. Nilai return of investment mencapai sekitar 180,76 per bulan, yang berarti keuntungan yang diperoleh bahkan melebihi modal awal dalam waktu relatif singkat. Kemudian untuk break-even point atau titik impas, usaha ini dapat dicapai pada penjualan sekitar 6 botol atau setara dengan sekitar 200. Artinya, dengan nominal dalam menjual sebagian kecil dari total produknya, sudah mampu menutup seluruh biaya operasional. Nah, selain itu biaya produksi per botol sekitar 17.500, sedangkan harga jualnya itu 200.000, sehingga margin keuntungan per produknya itu sebenarnya sangat besar. Nah, dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memiliki risiko yang relatif rendah karena titik impasnya itu cepat tercapai. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kami, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pupuk organik Nano Hayati merupakan sebuah inovasi yang tidak hanya menjawab permasalahan lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Melalui pemanfaatan limbah jagal seperti rumen dan darah sapi, produk ini mampu mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai menjadi produk yang memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi yang tinggi. Dengan didukung oleh strategi pemasaran digital yang tepat, produk ini juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing di era modern. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.